Tiga distrik Israel luluh lantah setelah roket-roket perlawanan gempur habis dengan ratusan senjata ini. Serangan roket kelompok perlawanan Palestina menghujani tiga distrik rezim Zionis, yaitu Ashkelon, Asdod di selatan wilayah pendudukan, dan juga ibu kota Israel, Tel Aviv. Stasiun televisi Al Jazeera melaporkan kelompok perlawanan Palestina melancarkan serangan roket hebat ke distrik-distrik Zionis, mulai dari Ashkelon hingga lokasi paling utara di Tel Aviv. Sirene tanda bahaya berbunyi di Asdod, Ashkelon, dan juga ibu kota Israel akibat serangan kelompok perlawanan Palestina tersebut, dan beberapa suara ledakan hebat terdengar di wilayah-wilayah itu sehingga memporak-porandakan wilayah Zionis. Sejumlah sumber terpercaya mengatakan kepada TV Al Jazeera bahwa beberapa rudal menghantam rumah-rumah pemukim Zionis di Tel Aviv. Serangan roket kelompok perlawanan Palestina kali itu sedemikian hebat dan dahsyat dan tidak pernah terjadi sejak perang pertama kali pecah. Media-media rezim Zionis Israel mengumumkan lebih dari 35 unit roket ditembakkan kelompok perlawanan Palestina ke distrik Ashkelon dan juga puluhan lainnya ke Asdod dan juga Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan serangan itu dilakukan untuk membalas kejahatan rezim Zionis terhadap warga sipil di jalur Gaza. Hal ini telah mengguncang banyak sekali wilayah dan pendudukan Zionis. Tragis terlalu remehkan Hamas, sebelum mati dihantam roket oleh Hamas, kapten tentara Israel ini malah asik selfie di dalam tank. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengkonfirmasi kematian 3 orang komandannya dalam pertempuran di jalur Gaza pada hari Rabu 6 Desember 2023. Salah satu di antara tentara Zionis yang tewas adalah perwira berpangkat kapten. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Israel Hayom, ketiga tentara Israel yang tewas akibat hantaman roket dari pasukan sayap militer Hamas itu terjadi pada hari Rabu kemarin. Ketiga prajurit militer Israel yang tewas dipastikan adalah anggota batalion ke-53 Brigade Lapis Baja Barak ke-188 Komando Utara Pasukan Pertahanan Israel. Mereka bernama Sersan Staff Tuval Yakov Sanani yang berasal dari kota Kiryat Gat dan berusia 20 tahun. Lalu kemudian ada nama Sersan Yakir Yedidia Skenovlovski yang berasal dari desa Migdal Oz, tepi barat. Dan satu lagi, Kapten Eitan Fish yang berasal dari kata Pudel, tepi barat. Ternyata beberapa saat sebelum tewas, Fish dan Yedia sempat melakukan foto bersama di dalam tank Merkava Mark IV yang diawakinya. Foto tersebut adalah momen terakhir antara komandan dan anak buah sebelum kendaraan lapis baja tersebut hancur dilibas roket anti-tank Yasin pasukan Al-Qassam. Militer Israel menyatakan pasca kematian Fish, Yedia dan juga Yakov, jumlah prajuritnya makin bertambah banyak yang telah gugur di medan pertempuran.
Sebelumnya, FIFA Militer melaporkan dalam berita Senin 4 Desember, pasukan pertahanan Israel menyatakan jumlah tentaranya yang tewas dalam konflik sejak 7 Oktober makin bertambah banyak, namun tidak diberikan rincian yang lebih lanjut. Mengerikan, 2.000 tentara Israel menderita gangguan jiwa akibat perang dengan Hamas hingga saat ini. Sebanyak 2.000 tentara Israel telah menerima bantuan psikologis sejak pecahnya perang dan saat ini. Antara lain 75 hingga 80% tentara Israel diklasifikasikan terluka dalam pertempuran telah berhasil kembali ke unit mereka di lapangan. Namun yang terbaru, otoritas penyiaran Israel dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa mereka mengalami gangguan psikologis yang ditentukan oleh otoritas medis tentara yang telah memeriksa mereka. Sebelumnya pada hari Senin, tentara Israel melaporkan jika jumlah korban tewas setiap hari mencapai 7 orang. Tentara Israel kembali mengebom jalur Gaza pada Jumat setelah gencatan senjata usai. Sementara itu, dikarenakan dari kejadian ataupun pertempuran yang menyebabkan trauma berat bagi para tentara Israel, mereka didiagnosis menjadi orang-orang yang terkena gangguan jiwa ataupun gangguan mental. Ribuan bahkan terjangkit dan meminta pertolongan psikologi ataupun dokter khusus Israel untuk merehab mereka. Hingga kini belum jelas apakah mereka memang terkena gangguan mental ataupun mereka membuat alasan untuk hanya menghindari perang dengan Hamas.